Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Fadila Bauna. Saya dari kelas 5 AB2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan ini mengatur seluruh peraturan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan dalam proses sebelum, selama, dan sesudah kerja. Adapun beberapa tujuan dalam hukum ketenaga kerjaan, itu yang pertama ada memperdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua yaitu ada mewujudkan penataan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan kerja. Keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Jadi hukum ketenaga kerjaan ini juga terdiri dari pengusaha dan tenaga kerja. Hukum ini terdiri karena adanya perjanjian antara tenaga kerja dan pengusaha. Contoh dari tenaga kerja itu misalnya buruh. Nah, tenaga kerja ini perjanjian ini terdiri dari dua macam jenis. Yang pertama itu adalah perjanjian sesuai dengan waktu dan perjanjian sesuai dengan dan yang kedua adalah perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu. Nah, perjanjian ketenaga kerjaan antara pengusaha dan tenaga kerja ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Jika menggunakan secara tulisan, kita itu harus menuliskan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenaga Kerjaan. Dan di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak setiap tenaga kerja atau setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya itu yaitu untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan diskriminasi atau dasar apapun. Hak untuk mengembangkan potensi kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan, kesehatan, dan kelangsungan kerja. Dan apabila pekerja merasa bahwa hak-hak yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenaga kerjaan tersebut merasa tidak pantas dan tidak dipenuhi yang diberikan oleh pengusaha, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan antara tenaga kerja dan pengusaha. Dan jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan. Jadi setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikan, baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsilasi, arbitrasi, atau diselesaikan dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Jadi sekian dulu presentasi tentang hukum ketenagakerjaan
yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu, karena ya seperti yang kita tahu bersama bahwa di zaman yang sekarang itu banyak tenaga-tenaga kerja yang dianggap remeh oleh perusahaan, bahkan tidak digaji atau tidak sesuai dengan hukum yang ada gitu. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.